Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trian Nurul Islamia, mahasiswa PGSD semester 6 Universitas Juanda Bogor. Saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek yang berjudul Pengaruh Serabut Kelapa terhadap Pertumbuhan Tanaman Hias menggunakan teknik kokedama. Beberapa waktu ini, pemeliharaan tanaman hias sedang booming-boomingnya di Indonesia. Dan mungkin banyak orang yang sulit menemukan tanah yang subur untuk tanamannya karena semakin banyaknya pembangunan yang menyebabkan tanah menjadi tandus. Untuk beberapa jenis tanaman, tanah yang tandus akan memperlambat proses pertumbuhan tanaman. Solusi lain permasalahan ini adalah menggunakan media tanam yang dapat menggantikan tanah. Kita dapat menggunakan media tanah organik, menggunakan sabut kelapa, dan mengkreasikannya menggunakan teknik kokedama. Kokedama sendiri merupakan teknik pembungkus tanaman tanpa pot atau tempat yang berasal dari Jepang. Teknik membentuk bola tanah sebagai media tanam yang biasanya diselimuti oleh lumut atau serabut kelapa. Tujuan pelaksanaan proyek tentang pengaruh serabut kelapa terhadap pertumbuhan tanaman hias dengan menggunakan teknik kokedama ini adalah yang pertama, untuk wadah kreativitas dan kontribusi mahasiswa dalam memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, untuk mengetahui pengaruh serabut kelapa sebagai media tanam terhadap pertumbuhan tanaman hias. Dan yang ketiga, mengajak untuk produktif dan kreatif dalam memelihara lingkungan dengan mempelajari teknik seni tanam kokedama. Tanah tanpa campuran, serabut kelapa, tali rami atau tali serat, tumbuhan yang akan ditanam. Di sini saya menggunakan tanaman Epischia merah, kresek plastik berwarna hitam, gunting, wadah air, gelas ukur, timbangan, pot bunga kecil, dan penggaris. Siapkan alat dan bahan yang telah disebutkan sebelumnya. Timbang tanah sebanyak 300 gram, lalu bentuk menjadi bulat padat seperti bola. Belah bola tanah menjadi 2 bagian sama rata. Setelah itu, tanam tumbuhan Epischia di tanah yang telah dibelah dengan cara dihimpit. Selimuti bola tanah menggunakan serabut kelapa. Selanjutnya, lilit dengan tali rami dengan kuat secara tidak beraturan. Setelah selesai, rapikan serabut kelapa dengan gunting. Sekarang kita akan membuat kokedama menggunakan kantong kresek. Lakukanlah langkah-langkah seperti pembuatan kokedama serabut kelapa. Namun, yang membedakan adalah penyelimutan bola tanah menggunakan plastik kresek. Jangan lupa, beri lubang menggunakan gunting pada plastik kresek untuk jalan air, karena plastik tidak menyerap air. Kedua tanaman hias yang ditanami menggunakan teknik kokedama ini juga diberikan perlakuan yang sama dari segi penyiraman yang dilakukan setiap hari sebanyak 120 mili air dan penempatan tanaman pada tempat yang teduh dari sinar matahari. Pencapaian
Pencatatan dan pengukuran berupa tinggi tanaman, rata-rata lebar, dan jumlah daun dilakukan 3 hari sekali. Dalam waktu 1 bulan, kedua tanaman hias ini menunjukkan pertumbuhan yang berbeda. Tanaman hias yang ditanami menggunakan teknik kokedama serabut kelapa cenderung lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan kokedama plastik kresek. Hal ini disebabkan karena di saat tanah tidak cukup bagus untuk pertumbuhan tanaman, serabut kelapa dapat menggantikan peran tanah untuk menjadi media tanam yang cukup baik. Selain itu, serabut kelapa memberikan sirkulasi udara dan air bagi tanaman, sehingga tanah terjaga kelembabannya. Sedangkan kokedama yang menggunakan plastik kresek tidak mampu menggantikan peran tanah sebagai media tanam dan tidak memberikan kelembaban untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga tanaman yang menggunakan teknik kokedama plastik kresek mengalami pertumbuhan lebih lama dan mengalami kekeringan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil uji yang dilakukan, serabut kelapa dalam teknik kokedama dapat mempengaruhi tumbuhan tanaman hias menjadi lebih baik dibandingkan menggunakan plastik kresek. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap menanam tanaman hias menggunakan teknik kokedama plastik kresek. Kita dapat mengubah bola tanah yang tidak subur menggunakan tanah berkompos agar tanaman dapat tumbuh dengan baik saat diselimuti plastik kresek. Sekaligus dapat memanfaatkan sampah plastik yang sering mencemari lingkungan. Sekian hasil penelitian tentang pengaruh serabut kelapa terhadap pertumbuhan tanaman hias. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berkreasi dan menjaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.